doakan. Doakan. Dan yang melembutkan hati suami siapa? Allah. Yang menggenggam hati suami siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati suami? Allah. Kita mah nggak punya kemampuan. Kan ada ya suami yang gede amak, ada kan? Bunda ada yang kayak gitu, ada di sini. Nggak usah curhat gitu, biasa aja ya. Bunda sayang, pemirsa BTV dimanapun Anda berada, doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, istri di rumah tangga itu punya peran yang sangat penting, betul? Bahagia istrinya, maka rumah tangga pun akan bahagia. Setuju atau tidak? Setuju. Tapi kalau istrinya terluka, tersakiti, terzolimi, boleh jadi akan terbawa situasi yang tidak baik di rumah tangga. Iya apa iya? Maka ada istilah yang menyebutkan istri itu jantungnya rumah tangga. Biasa aja, nggak usah betul betul betul. Istri itu jantungnya rumah. Jantung itu berdegup, betul? Berdetak, betul? Dan satu tubuh kalau jantungnya masih berdegup, berdetak, berarti tanda masih hidup. Betul? Kalau jantung itu berhenti berdegup, berdetak, berarti sudah tidak hidup. Istri itu jantung, betul? Dan jangan salahkan kalau istri kemudian bersuara, betul? Menghadirkan sikap, tanda rumah tangga itu masih hidup, ada. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Bunda harus belajar jadi istri yang baik. Salah satu sikap yang harus Bunda miliki sebagai seorang istri yang baik adalah jangan suka memancing drama di rumah tangga. Jangan suka memancing drama di rumah. Kenapa bilang ke istri mohon izin mohon maaf? Karena yang tahu biasanya mohon maaf. Istri itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul apa betul? Kesalahan suami 10 tahun lalu masih ingat apa enggak? Masih dibahas enggak? Masih diungkit enggak? Di sini ada yang begitu? Yang mana orangnya itu tuh? Mohon maaf, izin ya. Di antara sesuatu yang harus Bunda belajar jadi istri yang baik adalah mohon maaf. Kadang istri itu lebih pintar melihat kekurangan pasangan daripada kelebihan pasangan. Betul? Kalau A bilang begini, Bunda sayang, boleh nggak tuliskan 5 kelebihan suami? Pasti Bunda mikir, naonnya ada seueuh kelebihan teh. Apa ya kelebihannya teh? Betul? Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, Bunda tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti Bunda nawar, AA kalau 10 boleh nggak? Mohon maaf, itu drama atau tidak? Maka mohon izin, mohon maaf. Kadang seorang istri itu harus punya tingkat kesabaran yang luar biasa, betul? Seorang istri itu harus punya tingkat keikhlasan yang luar biasa. Karena saya percaya seorang istri yang baik itu akan mengantarkan kebaikan bagi suaminya. Bahkan Bunda tuh harus paham, harus tahu, di antara doa yang mustajab itu adalah doanya istri untuk suami. Betul? Disebutkan dalam sebuah keterangan, al mar'atu kal qamar, istri itu seperti rembulan,
Warijalu kasyam, sedangkan laki-laki seperti matahari. Rembulan itu meneduhkan, betul? Rembulan itu menyejukkan, betul? Rembulan itu mendamaikan, betul? Rembulan itu menerangi di tengah kegelapan, betul? Maka bunda belajarlah jadi istri yang tidak suka memancing drama di rumah tangga. Insya mudah-mudahan ya Allah kabulkan kebaikan kita. Tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Oke, sekarang membutuhkan kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ini ambil. Ada, oke, ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Iim, utusan dari salah satu majelis taklim Riyadul Hidayah, Cikajang, Garut. Garut. Perkenankan saya di sini curhat ya, A. Iya. Boleh, Bu. Gini loh, A. Aduh, sedih kan? banget nih kayaknya. Banget ini, bener. Gini loh, A. Saya kan sudah berumah tangga. Nah, permasalahan saya kebetulan di sini Allah titipkan salah satu anugerah ya, atau dibilang ujian gak usah. Itu suami saya kebetulan mempunyai sifat sensitif sekali. Di situ dia, kalaupun saya bikin salah sedikit, apalagi bikin kesalahan kecil istilahnya gitu, dia sering sekali marah. Allahu Akbar. Sering Suka marah. Ya, marahnya gitu ya, ayah. Sensitif. Ya. Iya. Bilang-bilang dong, kalau mau marah. salah satu contoh seketika suatu hari, A. Terang, Bu, terang. Sebentar, contohnya gimana contohnya? Contoh Misalkan Ibu, kesalahannya Ibu apa? Apa? suatu hari dia itu minta dibikinin kopi. Ibu bikinnya teh. Kan? Oh, bukan. Nanti dulu. Tetap. Ada belum jelasin Oh, belum. Suatu hari dia minta bikin kopi. Dengan waktu yang bersamaan, anak saya itu minta dibikinin mie instan. Mie instan. Anaknya anak yang kecil nih. Iya. Ya. Akhirnya Ibu bikin kopi Ya, dalamnya mie enggak. instan. saya bikin mie instan dulu karena anak saya sudah nangis. Oke. Saya pikir kalau bapaknya itu kan udah gede ya, Bisa sabar. bisa sabar gitu. Udah gitu tidak disangka dari awal dia marah, seolah-olah dia itu tidak ingin tersisihkan sama anaknya. Dia Di marah. nomor 2 kan gitu, Bu. Gitu. Jadi pengen dimanja, dimengerti mungkin dia itu ya. Tapi kan di sisi lain saya sebagai istri dan ibu dari anak itu saya mengambil sisi apa ya, sisi adil gitu ya untuk saya. Singkat cerita saya memohon maaf ke beliau, ke suami saya. Pada akhirnya dia menggerutu ya. Jadi menggerutunya Sambil kenapa ya? Maksudnya menggerutu. saya ini kok kamu tuh nggak ngerti gitu ya apa yang saya inginkan. Nah, untuk lebih singkatnya lagi saya mohon ke AA karena kita melihat waktu juga. Saya minta ke AA itu sikap apa sih yang harus saya lakukan terhadap suami saya gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dianggap nomor 2 kan suami. Iya. Tapi kan ibu melihat dari sisi adil, alah anak masih kecil kan takutnya gak bisa nahan lapar. Iya. Prioritas anak lah bikin Betul. mie. Suami merasa di nomor 2 kan. Iya. Marah. Nah, bagaimana sikap dia kepada suaminya? Iya. Apakah bikin mie juga sekalian biar gak marah? Terus? Kopinya Iya. juga dibikinin. Iya, betul. Karena panik pas minum kopi ada mie-nya. Iya Allah. Bunda. Harusnya kalau Bunda sudah berumah tangga, Bunda sudah bisa belajar karakter suami kita, betul? Jadi kalau Bunda tahu suami teh mudah tersinggung, berarti Bunda kedepankan urusan suami, betul?
Jangan sampai bunda teh udah tahu suami teh gede amek, Oh, ambekan ya. udah tahu suami teh nggak kau pantea yang tadi, terus ibu biarkan. Mohon maaf, menurut saya yang salah bukan suami, tapi yang salah siapa? Kita. Betul apa betul? Kecuali mohon maaf bunda teh belum tahu dan belum kenal. Iya. Kalau udah punya anak mah udah pasti udah kenal atuh, betul? Sampai bikin anak ya. Iya. Bikin bikin mie. Bikin mie ya, ya. Oh, bikin kopi. Nggak sempet. Nggak sempet. Iya, bikin mie. Artinya satu, sebelum kita bicara tentang suaminya, bicara kita dulu. Jadi bunda izin mohon maaf, satu, komunikasi, betul? Dan menurut Aama yang namanya suami juga kalau disampaikan baik-baik mah insya Allah akan mengantarkan kebaikan, betul? Jadi pada poinnya adalah bunda introspeksi, betul? Komunikasikan yang baik, betul? Satu lagi, doakan. Doakan. Dan yang melembutkan hati suami siapa? Allah. Yang menggenggam hati suami siapa? Yang membolak-balikkan hati suami? Kita mah nggak punya kemampuan. Kan ada ya suami yang gede amak, ada kan? Bunda ada yang kayak gitu, ada di sini. Nggak usah curhat gitu, biasa aja ya. Ada. Nah mungkin kurang doain suaminya. Insya Allah. Ingat Bu, komunikasikan dan doakan. Doakan. Ketika dikasih kopi masih marah, kasih kopi biar sholat wudu, biar wudu sholat. Kasih kopi sama sarung dah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Iya Ibu. Wah, dari BTV ya Bu. Ada brosnya BTV nih. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny dari Majelis Taklim Al-Hakam Sukaluyu Bandung. Bandung. Ibu Jenny. Iya. Curhat ya. Boleh bunda. Gini saya kan sama suami saya itu nikahnya dijodohin. Dijodohi. Sama orang tua Ibu. Iya. Nah terus pas kita nikah itu kan kita belum saling kenal tuh, terutama sifat. Oh, iya. Nah pas di berjalannya pernikahan baru ketahuan tuh sifat jeleknya. Ya misalnya kayak nggak disiplin gitu, kalau ngisi apa-apa tuh sembarangan gitu, berantakan lah gitu. Taruh aduk basah di kasur. Iya bener. Pulang kerja Itu mah jaket semua laki-laki Bu. Terus kalau ambil baju yang bawah, yang atas tarik. Berantakan. Iya. Iya. Ayo apalagi saya sebutin nih Bu. Ya kebenarannya sih sepele. Sepele. Cuman itu yang bikin pemicu kita selalu bertengkar gitu. Wow. Suka bertengkar dengan Bertengkar, oh iya kagak. Cekcok gitu. itu. Cekcok. Iya, nah kalau Bu, dikasih tahu suami istri tuh jangan banyakan cekcok Bu. Tapi Check in banyakin Bu. Liburan, staycation ya. terus nah kalau dikasih tahu dia malah lebih marah. marah. Iya, bukannya sadar gitu, enggak, malah lebih marah gitu. Jadi yang suka drama itu justru suami, bukan saya. Yang suka drama teh malah suami. Malah suami ya, bukan Ibu. Terus Ibu bersikapnya seperti apa tuh kalau suami lagi main drama kayak gitu? Diikutin lagi. Main juga main drama juga. Jadi Terus? gimana ya, biar saya bisa sabar gitu. Makasih ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, Bunda. Bunda. Di antara yang harus Bunda pahami tentang rumah tangga itu, ternyata rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Betul apa betul? Kalau rumah tangga itu sekolah, berarti tempat apa? Belajar. Betul? Bunda belajar di sekolah. Kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Betul? Berarti tanya, rumah tangga tuh ada ujian atau tidak? Ujiannya dikit atau banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Berarti mohon maaf,
Bunda kan tadi merasa baru kenal karena dijodohin. Justru kata Aa mah belajar yang paling panjang tuh saat rumah tangganya. Betul? Kita belajar dari sifat suami yang kita belum tahu sebelum menikah. Betul? Suami juga belajar sifat kita yang belum tahu sebelum nikah. Karena mohon maaf, dah sebelum nikah mah yang kelihatan yang baik-baiknya saja. Iya apa iya? Suami teh nggak tahu sebelum nikah mah dah lihat bunda teh kalau makan dikit-dikit, pelan-pelan. Udah nikah, makannya seperti apa? Sebakul. Mungkin porsinya banyak, betul? Tapi udah nikah, ridho terima, betul? Bunda mungkin taunya sebelum nikah teh suami pendiam, Wangi gitu. wangi. Udah nikah, Asem. Kayak sayur kemarin asem. udah nikah, jadi ridho belajar, betul? Berarti ridho dengan pasangan itu penting atau tidak? Bunda jangan hanya menerima kelebihannya, tapi bunda juga siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Karena yang Ahilman pahami, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Betul? Bunda ridho walaupun baru kenal dan dijodohin dulu, nggak apa-apa. Kalau kebaikan suami jadi ujian syukur, kalau kekurangan suami jadi ujian sabar. Dua-duanya bagus atau tidak? Tidak ada cinta yang sempurna. Betul? Kalau bunda mau yang sempurna, ganti suaminya. Sama siapa Aa? Sama malaikat. Selama suami bunda manusia pasti masih ada salah. Betul? Betul. Ibu sempurna tidak? Suami ibu sempurna tidak? Atau udah dua-dua juga nggak sempurna kan? Iya. Jangan saling menyalahkan, justru saling ridho menerima kebaikan. Insya Allah. Tepuk tangan atuh buat ibu semua.